Baiklah, kami dari kelompok 1. Adapun beberapa anggota, yaitu 1 Bang Prabowo, 2 Novitasari, dan saya sendiri Sutarti Tampubulun. Hasil persentase kami mengambil kasus dari kasus korupsi Lukas NMB. Lukas NMB adalah gubernur Papua yang terserat kasus korupsi gravitasi senilai 1 miliar. Awal mula terungkapnya dugaan korupsi karena KPK. Mendapati adanya setoran tunai yang disalurkan Lukas ke kasino judi yang nilainya ditaksir mencapai 0,5 triliun lebih. Latar belakang yang mendasari Lukas korupsi yaitu 1 gaya hidup yang berlebih, 2 kecanduan judi, 3 tidak merasa cukup, 4 tuntutan keluarga, 5 memiliki kuasa dan kendali, 6 merasa kebal hukum. Dan dampak kasus korupsi Lukas itu pelayanan publik di Papua yang merasa terganggu, lalu kericuhan masyarakat Papua, kerugian negara dan masyarakat, kepercayaan masyarakat menurun pada pemerintah daerah. Landasan hukum kasus korupsi Lukas itu ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Pendapat saya mengenai kasus korupsi Lukas NMB ini, jauhnya Papua dari ibu kota yang sulit dipantau memungkinkan gubernur daerah tersebut itu korupsi. Apalagi saat ini gencar proyek-proyek serta banyaknya sumber daya alam di daerah tersebut, dan bisa tidak menutup kemungkinan kasus korupsi yang dilakukan oleh gubernur tersebut ditutup-tutupi oleh oknum-oknum yang tahu akan aliran dana ke Papua agar sulit diketahui. Pendapat saya mengenai kasus korupsi Lukas NMB adalah Lukas menganggap kasus ini sepele dan dia merasa bisa lolos lagi dari kasus korupsi ini karena hukum di negeri kita ini tidak bisa menindas tegas para pelaku korupsi. Makanya semakin banyak para pelaku korupsi yang tidak takut dengan hukum yang diberikan negara. pendapat saya mengenai kasus korupsi Lukas NMB yaitu dalam kasus korupsi Lukas NMB ini terkesan sangat lambat dan tidak tegas dalam penanganan dan pengusutan kasus tersebut. Sehingga kasus ini berkepanjangan yang membuat masyarakat resah dan kecewa terhadap KPK yang dianggap tidak bisa menindak tegas hukum yang berlaku di negara ini. Dan membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap pemimpin daerah dan tidak ada keprofesionalan Lukas dalam menjalani proses hukum. Kesimpulan dari kasus Lukas NMB adalah penanganan kasus Lukas yang terlalu bertele-tele dan terkesan lama membuat masyarakat mulai resah, apalagi dengan kekuasaan Lukas yang cukup berpengaruh di Papua, membuat Lukas semakin besar kepala dan percaya diri bahwa ia bisa bebas dari jerat hukum yang diberikan negara kepadanya. Sekian presentasi dari kelompok 1, terima kasih.